Tapi mungkin para pemirsa belum ada yang dengar semua ya. Seguru seilmu jangan ganggu loh. Pak Makmur, ini teh kata yang bawa singkong. Di mana saya cerita ya? Pernah di sini belum? Pak Makmur lewat ke mas seseorang namanya Kociang. Kemana kamu? Ini bawa singkong, habis panen mau ke Pak Makmur. Orangnya baik, saya tuh senang. Beliau tuh selalu berbuat kebaikan. Pak Makmur, ini saya ada apa? Ada singkong. Alah, jangan repot-repot. Pak Makmur, saya tuh senang. Pak Makmur tuh senang nolong orang. Nih, terima. Alhamdulillah. Mah, ada apa nih? Nggak ada apa-apa Pak. Ada juga ayam. Kita mah udah nggak ada. Ya sudah, ayam kasih bawa sini. Nih, Bang, bawa ayam. Lumayan. Saya mah ikhlas, nggak pengen apa-apa. Justru karena ikhlas, Allah menggerakkan hati saya ingin ngasih ayam. Kasih ayam. Tuh ketemu dengan Kociang tadi. Dari mana ini ayam? Dari Pak Makmur. Saya ngasih singkong, pulang dikasih ayam. Datang singkong, pulang ayam. Datang duren, pulang sapi kelihatannya. Akhirnya si Kociang ini bawa beli duren, nganjuk Bu. Pinjem 1 karung. Pak Makmur, ini ada duren. Untuk apa kok? Pokoknya mah buat Pak Makmur orang baik mah. Top deh. Nih duren. Alhamdulillah Umi lihat. Kita ngasih ayam, Allah ngirim sekarung duren. Maha kaya Allah. Cik punya apa? Nggak ada apa-apa. Ada juga yang tadi. Nggak apa-apa yang tadi. Akhirnya. Nih Kociang lumayan. Bawa duren pulang singkong. Latihan ikhlas, betul tidak? Mulai sekarang mah latihan lah. Selama Ramadan, latihan melupakan kebaikan kita. Lakukan, lupakan. Lakukan yang terbaik, lupakan. Lakukan, lupakan. Jangan ngungkit-ngungkit kebaikan. Kita latih tadi membalas keburukan dengan kebaikan, dan kebaikan itu kita lupakan. Dia udah saya balas dengan kebaikan. Padahal saya ikhlas loh. Tapi yang benar aja, nggak ikhlas. Karena orang yang nggak ikhlas, ciri-cirinya adalah banyak kecewa. Jadi kalau ibu kurang ikhlas ngurus anak-anak, ciri-cirinya ibu banyak kecewa. Tahu anak bekal nakal begini mah nggak jadi dilahirin. Nggak ikhlas. Bagaimana nggak dilahirkan udah gede-gede begitu? Tahu suami saya bekelincah lagi begini mah. Harusnya jangan milih yang ini. Saya tuh harusnya milih yang soleh, yang bijaksana. Masalahnya justru yang soleh nggak akan milih ibu ini. Pak, Bu. Latihan ikhlas, latihan selama Ramadan. Belajar lupakan kebaikan. Dipuji, tidak dipuji, bahkan dicaci, sama aja lah. Apalagi latihannya Bu, selama Ramadan latihan jangan nawar. Bagaimana jangan nawar? Ya kalau belanja usahakan cari orang yang paling menderita dagangannya, yang jarang laku. Misalkan beli duku, jangan yang bagus semua, dan tidak akan ditelan oleh kita semua. Ya, pilih sepertiganya lah yang agak hitam-hitam. Nggak usah cari yang gede-gede, dan nggak akan ditelan oleh kita semua, nggak. Nanti kan yang kecil-kecil buat anak kecil, ya, karena belum ngerti dukuh enak. Yang bagus-bagus buat mertua, tetangga, yang sedang buat kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita belanja, justru menyenangkan orang yang jualan. Jangan nyobain dulu, jangan nanya manis enggak, kan belum dimakanin satu persatu. Siap aja. Kalau ada, makan. Nggak ada, sudah cukup. Latihan untuk terus sekuat tenaga menguntungkan orang lain. Nah, ibu bapak sekalian, andai kata setiap ada ilmu kita amalkan, maka ilmu itu akan bertambah. Karena kekuatan ilmu adalah dari kekuatan amal.
Kalau kita punya ilmu tidak diamalkan, maka ilmu itulah yang akan menjadi fitnah bagi kita. Maka ibu bapak yang budiman, andai kata bangsa kita ingin bangkit, umat kita ingin bangkit, mulai sekarang. Tiada hari kecuali bertambah ilmu. Tiada mendengar kecuali bertambah ilmu. Tiada melihat TV atau apa saja kecuali jadi ilmu. Tiada ngobrol kecuali ngobrol yang jadi ilmu. Tiada diam, tafakur yang jadi ilmu. Dan selanjutnya, jadikan setiap ilmu menjadi pembimbing riadoh latihan kita. Jangan risau dengan ilmu yang sedikit. Kalau benar dan diamalkan, sedikit itu akan ditambah oleh Allah. Karena ilmu yang diamalkan, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang mensyukuri nikmat, maka Allah akan menambah nikmatnya. Ilmu yang diamalkan, itu artinya adalah ahli syukur. Allah yang akan menambahnya. 1, beribadah dengan benar. 2, berakhlak baik. Dan hari ini kita pastikan Ramadan adalah bulan menuntut ilmu. Tiada hari kecuali nambah ilmu. Ramadan adalah bulan riadoh melatih diri. Agar kita bisa menguasai diri kita. Semakin terampil menghadapi hidup ini, semakin nikmat menyikapi kehidupan ini. Dan keterampilan buah dari ilmu yang diamalkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pemirsa, telah kita simak bersama tausiah yang telah disampaikan oleh Agim terkait dengan belajar. Belajar adalah suatu proses yang tidak ada henti-hentinya. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, belajar sejak kita dalam kandungan, sejak kita dalam buayan, sampai kita menuju liang lahat nanti. Nah pemirsa, belajar adalah suatu proses yang panjang. Dan saat ini, kita sedang belajar dalam sekolah yang sangat luas, yaitu sekolah alam semesta. Nah pemirsa, bagaimanakah orang yang berhasil dalam belajar? Adalah orang yang mau mengambil hikmah dari apa yang ia dapatkan. Untuk itu, marilah sama-sama kita belajar dari kesalahan kita, tidak mengulangi kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan untuk saat ini, marilah sama-sama kita tundukkan hati kita. Kita dengarkan muhasabah yang akan disampaikan oleh Agim. Semoga saja muhasabah ini bisa menyirami hati kita dan menumbuhkan benih-benih keimanan, serta memudahkan kita dalam memahami makna kehidupan dalam proses belajar di alam semesta ini. Mari sama-sama kita menyimak. Bulan Ramadan adalah bulan mustajabnya doa. Tidak tahu apa artinya, apa jadinya diri kita jikalau kita tidak ditolong oleh Allah. Mudah-mudahan malam ini Allah yang maha mendengar dan maha menatap benar-benar mengabulkan doa kita. Marilah kita sejenak untuk berzikir. Lembut saja karena Allah maha mendengar dan maha dekat. Dengan zikir yang sederhana, tapi penuh keyakinan bahwa Allah benar-benar mendengarkan, menatap, menyaksikan pertemuan kita ini.